Amerika. Ada sampah, mungkin masa kita, tema kita di apel pagi tadi tentang masalah jujur. Tapi disentil sikit, 1 minit saja tentang masalah kebersihan, kepekaan mereka. Ada sampah di masa kemudian dibiarkan begitu saja. Padahal dia orang yang pertama kali menghafal At-Tahuru Syatrul Iman. Jadi tidak ada efek daripada hafal yang telah dihafal. Jadi untuk kita menggerakkan seperti itu, insya-Allah akan kita dapatkan insya-Allah atmosfer dan Maryam selalu dalam kebaikan-kebaikan. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka adalah manusia-manusia Allah Taala, para anbiya, dan kita juga bisa seperti itu. Yang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada Allah Taala. Ini penting juga. Kemarin kita ketika mungkin hari ini subhanallah wallahu ta'ala kita jarang mengangkat tangan. Ini hijrah juga nih. Hijrah juga. Kemarin kita jalan, enggak tahu, mungkin doa dalam hati ya. Kita jarang angkat tangan, tapi doa lazimnya doa itu angkat tangan. Angkat tangan. Kita mungkin seringnya angkat tangan ketika Ramadan saja. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita dalam ketaatan-ketaatan. Seringnya kita mungkin juga di rumah, wallahu a'lam, tapi harus kita budayakan itu untuk lebih dekat dengan Allah Taala tadi. Kita labuhkan hati kita kepada Allah dalam banyak bentuk kebaikan-kebaikan. Di antara tadi, wa yad'unana raghaban wa rahaba, kita berdoa kepada Allah Taala dengan perasaan antara khawatir dan cemas, takut dan harap. Mesti itu harus kita hadirkan. Wa kanu lana khashi'in, dan ketika kita hadirkan itu semua mesti dalam keadaan khusyuk, kemudian menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Taala dan Rasul, agar kemudian Allah kabulkan apa yang kita doakan. Jadi ikhwas sekalian yang Allah rahmati, Allah muliakan, hal-hal seperti ini yang mungkin kemarin kita jarang lakukan, kemudian kita lakukan hari ini, itu pun bermakna hijrah juga. Dan sebaik-baik hijrah adalah dengan cara meneladani apa yang telah Nabi sabdakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Semua amalan bergantung kepada niat, itu pasti. Apapun amalan yang kita lakukan mesti harus kita niatkan. Kalau enggak, hilang harga daripada amalan tersebut. Jadi aktivitas apapun yang kita lakukan, baik sifat duniawi ataupun ukhrawi, mesti niat. Kalau enggak ada niat, akan hilang sia-sia. Tapi tadi, kalau saatnya kita ikutkan apa yang telah dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, insya-Allah akan semua menuai pahala-pahala. Tapi niat pertama kali. Kemudian wa innama likulli imrin ma nawa, dan semua orang pasti sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang uniknya di sini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memisalkan niat itu dengan hijrah. Padahal kan banyak amal ibadah yang lain. Di sana ada salat, ada puasa, ada haji, ada macam-macam. Tapi kenapa Nabi kemudian memulakan ataupun misalkan dengan hijrah? Ini pun pertanyaan besar. Karena sesungguhnya hijrahlah segala-gala proses kebaikan yang paling utama. Kunci utama untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Salat tadi bisa benar karena ada hijrah. Betul-betul dia kemudian dia labuhkan hati dia untuk Allah Taala. Bukan untuk mendapatkan keridhaan manusia. Ya, seperti kata Imam Syafi'i, ridha an-nas ghayatun la tudrak. Itu pasti itu. Keridhaan manusia tak mungkin bisa kita gapai. Yang sifat dunia jangan diharapkan. Tak akan pernah bisa kita dapatkan. Mungkin kita akan nanti diperbudak oleh dunia itu sendiri. Tapi ketika kita hijrah lillahi ta'ala, apa yang kita dapatkan? Fahijratu ila Allah wa rasulihi. Maka yang kita dapatkan adalah kemudahan demi kemudahan. Hijrah Allah dan Rasul, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Hijrah kita akan Allah berkahi. Fahijratu ila Allah wa rasulihi. Maka hijrah kita hanya untuk Allah dan Rasul. Tapi lihat, ketika hijrah kita sudah berbalik arah, bukan kerana Allah dan Rasul, Allah jelekkan, Allah masyarakat, Allah burukkan balasannya. Seakan-akan ini buruk ini. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha, ketika hijrah dia hanya kerana dunia, naudzubillah, ataupun kerana perempuan yang ia nikahi, yang ingin dia nikahi, fajatu lama haja ilaih. Seakan-akan ini kata para ulama litahqir atau litawbih, untuk Allah jelekkan itu. Sifatnya dunia, perempuan itu tak abadi. Tak abadi. Hijrahkan dunia tadi seperti yang kita sebutkan, dia akan Allah jadikan dunia itu menjadi
hal yang mungkin akan memperbudak manusia nantinya. Ketika kita hijrah dengan karena perempuan, mungkin subhanallah, ketika hijrah karena manusia, mungkin tak akan abadi hijrah tersebut, akan hilang di telan masa. Tapi jika hijrah karena Allah dan Rasul SAW, maka hijrah kita akan abadi dan tidak akan pernah mengenal yang namanya expired. Abadi dan kemudian tulus lillahi ta'ala, dan itu akan bersifatnya kekal selama-lamanya. Bayangkan kalau seandainya saja ya, kalau seandainya, apa salah kalau seandainya dia hijrah lillahi ta'ala, kemudian dia juga meniatkan untuk dunia, lebih bagus. Ataupun bisa dikatakan ya lumayan bagus juga, tapi bukan segala-galanya. Mungkin dia hijrah lillahi ta'ala, tapi kemudian bukan langsung untuk hijrah karena untuk mendapatkan dunia, tidak. Tapi setelah hijrah lillahi ta'ala, dia berusaha untuk mendapatkan dunia yang dapat membuat dia juga mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Seperti hijrahnya Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdurrahman bin Auf misalnya. Ataupun seperti hijrahnya sahabat-sahabat yang lain, yang nantinya juga mendapatkan dunia. Bayangkan ketika para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meninggalkan kota Mekah yang sudah jelas-jelas mereka cintai lillahi ta'ala, tapi mereka tinggalkan itu karena Allah Ta'ala. Allah bentangkan, bayangkan, Allah bentangkan untuk mereka dunia. Persia, Rom tunduk kepada mereka. Apa ketika itu negara adilai kuasa ketika itu tunduk kepada mereka. Bahkan subhanallah, hari ini Islam mendominasi dunia karena kaum muslimin ketika itu meninggalkan dunia ini karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ahibati fillah, jemaah sekalian, ini patut harus kita kemudian niatkan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Jangan pernah kita ikut sertakan yang namanya sifat dunia. Dan mungkin di kesempatan terakhir sebelum kita tutup di majlis ini, ada upaya ataupun ada sedikit mungkin rahasia, bukan rahasia ya, tapi bisa dikatakan satu langkah lah untuk bisa melatih diri kita untuk bisa ikhlas. Ya, apakah itu hijrah, salatkah, ibadah tersebut, ataupun puasakah, ataupun ibadah apapun yang kita buat, mesti harus ikhlas. Tapi ada langkah untuk bisa kita ikhlas. Secara umum, ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in, secara umum segala kehidupan yang kita jalani di dunia ini pastinya ada hal-hal yang kita lakukan dan itu sifatnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala saja, dan juga ada hubungan sifatnya seperti makhluk sosial, hubungan kita sama manusia, dan kesemua itu butuh ikhlas dalam menjalin hubungan. Nah, langkah saya ringkas saja ya, insyaAllah di pertemuan ke depan kita lebih kepada hal yang sifatnya yang sudah kita janjikan. Kita akan beralih kepada buku yang telah ditentukan oleh bagian takmir musala kita, Bollywood. Tapi di sini kita upayakan untuk bisa kita latih ikhlas itu, untuk kita bisa lebih peka dengan kebaikan-kebaikan. Untuk hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka para ulama menjelaskan, dan saya barakallahu fikum, saya berupaya untuk meringkaslah ataupun ya dengan kadar ilmu yang masih sangat minim, saya meneliti, melihat kepada macam-macam hadis Nabi kita SAW tentang ikhlas. Akhirnya saya berkesimpulan dengan ilmu yang sangat minim, bahawa rata-rata hadis Nabi kita SAW itu ketika menceritakan tentang ikhlas, rata-ratanya mereka yang betul-betul merahsiakan ibadah mereka dengan Allah Ta'ala. Jadi ketika mereka lakukan satu-satu ibadah itu, hanya yang tahu ibadah tersebut Allah dan dia saja, sementara orang lain tidak ada. Maka ini pun saya ringkas, saya singkat dengan satu kata-kata, dan saya seringnya membawa itu kepada anak-anak kita supaya mereka pun lebih mengerti dan cepat paham, cepat hafal begitu ya. Saya singkat dengan SRSI untuk kita semualah juga. Mungkin ini dari ilmu yang sangat minim saya coba-coba untuk meringkas ya. Semoga kita pun lebih bisa untuk lebih luas lagi lah daripada yang saya sampaikan ini. SRSI sebuah singkatan itu sebenarnya. Hasil kajian tadi melihat kepada hadis tentang masalah 7 golongan yang Allah berikan naungan di pada mahsyar, kemudian tentang hamba-hamba Allah yang Allah cintai, kemudian hadis yang lain yang membuat
kita lebih termotivasi tentang ikhlas. SRSA itu singkatan sebenarnya. Apa singkatannya? Singkatannya dari kalimat SRSA itu semakin rahasia semakin ikhlas. Rata-rata begitu ya ikhlas sekalian. Apapun cerita, ketika kita hadirkan satu ibadah tapi kita sembunyikan, itu akan maksimal kita hadirkan ikhlas. Lebih maksimal. Bayangkan saja seperti misalnya laki-laki yang Nabi gambarkan tentang anfaqa sadaqatan la biyaminihi wa lam ta'lam shimaluhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersedekah dengan tangan kanan sementara tangan kirinya tidak tahu. Itu kan menunjukkan menyembunyikan itu. Merahasiakan. Jadi jika seandainya satu amalan, mesti ada satu amalan yang harus kita laksanakan secara rahasia. Para salafus saleh juga pernah mengatakan, "Mastata'a minkum an yukhabbi amalan falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan satu amalan yang tahu hanya Allah saja, maka lakukan itu. Apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, terserah. Yang penting kita rahasiakan satu amalan yang tahu itu hanya kita dan Allah saja. Itu insya-Allah akan membuat kita bisa melaju ke langkah yang kita katakan dari ikhlas, lebih bisa kita hadirkan setiap waktu, setiap saat. Kemudian itu hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan hubungan kita dengan sesama manusia, ini penting juga ni. Penting, sangat penting. Karena yang sifatnya manusia pasti akan lebih membuat kita mau dapat pujian, dapat sanjungan, ataupun dapat mungkin disebut-sebut sama manusia. Maka hubungan tentu ibadah juga, tapi hubungan kita dengan manusia ketika kita ingin melaksanakan satu ibadah tapi sifatnya sosial, itu pun juga harus kita hadirkan ikhlas lillahi ta'ala juga. Itu pun ada rumus juga. Bukan rumus kimia, bukan rumus fisika, tapi rumus tauhid. L kuadrat. Apa L kuadrat itu? Asatidzah yang Allah rahmati, yang Allah muliakan. L kuadrat itu singkatan dari lakukan, lupakan. Laksanakan, lupakan. Jangan pernah disebut-sebut lagi. Kita sudah buat kebaikan, dah lillahi ta'ala. Jangan pernah diteah-teah lagi. Teah-teah itu bahasa Aceh. Teah-teah itu jangan disentuh-sentuh lagi. Lillahi ta'ala. Udah, ini saya buat ini hanya untuk Allah saja. Kenapa kemudian itu terjadi? Tak pernah kita sebutkan lagi. Siapa yang dapat mendatangkan donatur ke Maryam? Diam. Lupakan. Dia yang sebenarnya yang melakukan itu. Tapi lupakan. Kenapa ya tabungan Jumaat kali ini begitu banyaknya? Dia sudah lakukan, lupakan. Jangan disebut-sebut lagi. Itu cara yang praktis untuk bisa kita, ataupun cara yang paling efektif untuk bisa kita hadirkan ikhlas kita lillahi ta'ala. Wallahu ta'ala, itu hanya sekedar bisa dikatakan kesimpulan yang saya coba-coba untuk meringkas. Jika seandainya ada yang benar, bisa kita amalkan bersama. Jika seandainya ada yang salah, kita beristighfar dan kita minta ampun kepada Allah SWT. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas jilsah kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan dunia akhirat, dan Allah berkahi kita dimanapun kita berada. Khitaman, supaya Allah kemudian Allah ampuni dosa kita dan Allah berkahi jilsah kita ini, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.